Beliau mengatakan ayu ardil bumi mana yang tempat untuknya, wa al-sama'i dari mana yang akan memberikan naungan kepada. Jika qultu fi ayatin min amin kitab, jika aku berani mengatakan sesuatu satu ayat dari kitab Allah, birobi dengan akal, dengan pendapat, atau di mana akal atau dengan sesuatu yang aku tidak tahu, maka tidak boleh kita memahamkan. Maka bagaimana caranya? Cara selamatnya adalah yang pertama, jika untuk ayat-ayat yang sifatnya sudah muhkamat, ayat-ayat yang itu sudah ditafsirkan, sudah dipahami, sudah dijabarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, dan mereka tidak mentadaburinya, tidak mentafsirkan baikkan dengan hadis-hadis Rasul dan Sahih yang menunjang ayat tersebut, maka cukupkanlah kita dengan pemahaman mereka. Yang kedua, jika ayat-ayat itu belum dirumuskan pada masa terdahulu dan itu membutuhkan pembuktian, dan ini sifatnya adalah ayat-ayat sifatnya kauniyah yang itu tidak merujuk pada masa lalu, maka kita merujuk kepada ulama-ulama yang ilmiah. Bagaimana pemahaman ayat? Jangan kita kaji. Memahami Al-Quran menjadi sekali di Al-Quran itu membutuhkan beberapa media itu. Maka saya wasiatkan kepada saya pribadi, kepada kita semua, hendaknya kita yang hari ini belajar sunnah, ya ilmunya harus update. Jangan mobil saja di update, rumah di update, kepala keluarga di update, bajunya di update, ya pula ilmu juga perlu di update. Ya. Bagaimana caranya? Caranya kita beli kita. Dan alhamdulillah hari ini jika kita tafsir sudah ada yang terjemahan, kita baca, kita ikuti. Atau kita tekadkan sebulan saya harus bisa buku, sebulan satu buku. Kalau tidak sempat kita baca besok. Tapi kalau tidak lupa harus ada. Karena itulah yang oleh karenanya termasuk hari ini karena orang memahami biasa menghafal dengan pemahamannya masing-masing, maka kita dapati Ahok saja berani mengatakan ini ayat itu. Dan apa yang tadi masa itu Pak Habis itu masih Ahok. Kenapa? Dia beranggapan seolah-olah ayat ini sama dengan buku lain. Al-Quran ini dianggapnya sama dengan buku biasa. Itu kemarin kita tidak boleh memahami Al-Quran secara terjemahan saja tidak boleh. Tidak tepat. Contoh, situ ada saya sebutkan. Terjemahan versi Departemen Agama yang itu cetakannya dicetak di kerajaan Saudi Arabia dan ini dibandingkan. Itu ada sifat. Saya coba bandingkan. Kemudian dibandingkan secara gratis dengan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka terjemahan itu diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian coba kita bandingkan dengan terjemahan dari berbagai macam penerbit yang hari ini ada mulai berbeda. Ternyata makna awliya di dalam ayat tersebut kalau merujuk kepada terjemahan agama mengenai itu maknanya berbeda. Jalan hai orang-orang beriman telah menjadikan yang tidak nasrani sebagai pemimpin. Tetapi terjemahan kali ini diartikan maksudnya antara pemimpin dan maksudnya jauh sangat berbeda. Korelasinya sangat jauh. Sehingga ada orang-orang juga memberikan sebuah pernyataan menjadi teman setia saja tidak boleh, tidak perlu jadi pemimpin. Tapi makna awliya di situ tetap ada. Di situ saya sudah sebutkan tafsirnya 100% edukasi bagaimana memahami, kemudian Imam Asy'ari bagaimana memahami, kemudian Imam Al-Asadi bagaimana memahami. Saya tidak tulis Arabnya, langsung saya terjemahkan. Saya asal bagaimana memahami. Terus seperti itu. Maka tidak cukup kita memahami Al-Quran dengan terjemahan. Tetapi apakah kita tidak boleh mentadaburi bacanya? Sekedar menjadi awal kita memahami. Ketika ada terdapat hal-hal yang benar kita pahami maka bertanya. Sehingga fungsinya kita untuk maka jika Al-Quran
Setelah kita renungi, kita pahami dengan pemahaman yang benar. Kita pahami, kita tadaburi dengan merujuk kepada para ulama menafsirkan ayat-ayat. Sungguh kepada seorang Allah saya katakan, kita akan mendapati para sahabat, mendapati Rasulullah SAW begitu memahaminya. Nanti kita akan dengar. Contoh satu ayat. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat "Wanafsi wa masawa fa'alhamna fujuraha wa taqwaha." Kalau kita memahami sendiri, kita tidak akan cuma tidak berbekas apa. Tapi syukur Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, Rasulullah Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairul man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Setiap kali membaca ayat itu Rasulullah Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwa ketakwaan. Anta khairul man zakkaha, engkaulah satu-satunya zat yang bisa membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan engkau ada penjaga. Subhanallah. Akan dapat. Kemudian kita dapati hadis-hadis lain, ayat-ayat misalnya "Ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara." Kita pahami, kita buka terjemahan, kita baca terjemahnya, maka kita akan mendapati bagaimana Ibnu Abbas menceritakan tatkala hukum ayat ini. Ada seorang pemuda ketika dibacakan ayat Rasulullah SAW, pemuda tersebut menyatakan dia pingsan. Kemudian Rasul katakan, Rasul segera mendatangi pemuda ini dan dipegang dadanya. Ya pada la ilaha illallah, ya kata ucapkanlah la ilaha illallah. Maka pada dari ucapan la ilaha illallah, subhanallah. Ayat itu selesai dibaca oleh Nabi SAW, kemudian dijemput kematian. Kematian adalah dirinya di saat hati berbunyi rasa takut kepada Allah Subhanahu. Tapi yang kita katakan maka di sini penting insya Allah Al-Quran akan mengatakan, maka bacalah, luangkan waktu untuk membaca. Dalam satu kali baca, katakan mungkin sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, katakan 2 bulan sekali. Bagaimana cara katakan mudah sekali sebenarnya? Mudah cara katakan satu juz itu 10 kali. Setelah sholat kalau kita berhenti dengan berdoa, berarti satu hari kita bisa satu juz. Sebulan bisa kata 1 kali. Oh tidak bisa 2 bulan setelah sholat tak kasih 10 kali. Berarti kita akan melakukan 2 bulan. Tidak bisa 1 lembar 1 halaman. Kita akan mengatakan lebih 5 bulan. Tidak bisa 1 halaman 10 kali. Kita katakan lebih 5 bulan. Tidak sempat juga. Kita akan membaca orang-orang. Orang-orang kampung ya itu dapat tidak bisa. Demi Allah Rasul mengatakan Al-Quran itu bisa berbangga orang. Al-Quran akan menjadi bukti bagimu di hadapan Allah dan bisa menjadi ancaman bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.